Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 amalan ya yang bisa kita gunakan agar rezeki kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan dalam karir. Nah, seringkali kita merasa kok saya sudah kerja keras, sudah ibadah rajin, tapi kok urusan duniawi ini kok seperti dipersulit itu loh. Kenapa saya sudah ikhtiar, kurang tidur, segala macam, tapi urusan-urusan duniawi ini tidak sebanding dengan kerja keras saya, atau biasa bisa dibilang eh, hasil mengkhianati usaha gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Itu kita penting punya 4 hal ya yang harus kita jalani. Kalau kita bisa menjalani 4 hal ini, insya Allah urusan-urusan dunia itu diberikan kemudahan. Bukan hanya duniawi, tapi juga urusan akhirat. Dan nanti juga pahalanya sangat besar. Jadi berdampak pada urusan akhirat, juga berdampak kepada urusan dunia. Nah, 4 hal itu apa? Yang pertama, harus sabar. Kita harus menjadi orang yang sabar. Jadi kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh membenci orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kalau kita dihina, direndahkan, itu tidak boleh marah. Jadi kita harus sabar. Sabar dalam segala hal gitu. Sabar menunggu sukses, sabar antri, sabar dengan teman-teman yang tidak baik atau lingkungan yang tidak baik, itu kita harus sabar. Sabar menerima takdir yang buruk yang menimpa kita. Yang kedua, kita harus tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjalankan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an dan di hadis, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau kita mampu melakukan itu, insya Allah maka urusan-urusan dunia kita akan dipermudah. Karena kuncinya adalah takwa. Orang yang takwa akan diberikan jalan keluar dalam setiap masalahnya, dan orang yang takwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga adalah kita dengan berinfak, ya, lakukan infak. Infak itu artinya membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kita bisa bersedekah, ya, kita memberikan pakaian-pakaian bagus untuk saudara-saudara kita yang kekurangan pakaian, kita memberikan makanan-makanan untuk saudara-saudara kita yang kekurangan makan, ya, kekurangan dalam hal ekonomi, itu kita belanjakan. Kita beli sepatu baru anak-anak yatim, kita belikan buku-buku pelajaran untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu jadi kita harus banyak berinfak. Dan yang keempat, nah ini paling mustajab ya, yaitu dengan beristighfar di waktu sahur. Bilang di konten saya ini mayoritas mengajarkan sholawat dan istighfar ya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk beristighfar? Atau waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Nah, waktu yang mustajab itu adalah saat waktu sahur. Nah, berarti kan kita biasa sahur tuh jam berapa sih? Jam 3 atau setengah 4. Nah, kalau bisa subuh ya setengah 5, ya mungkin setengah 4 lah. Kita bangun, kita sholat 2 rakaat, lalu kita baca istighfar sampai azan subuh. Perbanyak aja baca istighfar. Istighfarnya bebas, bisa astagfirullah, bisa astagfirullahalazim. Nah, insya Allah kalau kita istiqomah selama bertahun-tahun mengamalkan ini, nanti lihat aja deh, urusan-urusan rezeki itu seperti dipermudah. Harta kita sedikit demi sedikit bertambah, aset-aset kita tambah, fasilitas yang kita miliki juga bertambah, dan terutama dalam hal rezeki. Ada juga peningkatan dalam finansial. Yang penting kita rutin saja istighfar setiap waktu sahur. Jadi waktu-waktu sahur. Nah, itu insya Allah akan mendatangkan banyak rezeki. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.